Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pertemuan 3, yaitu pengendalian sistem informasi. Oke, di sini pengertian sistem pengendalian internal. Jadi di sini ada beberapa referensi yang kita pelajarin, dapat mengetahui sampai mana sih pada awal abad ke-19 terminologi internal control system itu merupakan konsep yang dipahami secara meluas. Oke. Nah, sebelumnya yang lebih dikenal itu adalah internal check. Maksudnya internal check di sini adalah kegiatan clerical, pemeriksaan akurasi atau kecermatan atau bookkeeping yang pada saat ini lazim disebut dengan verifikasi atau independen. Nah, independen sendiri itu adalah pemeriksaan ulang secara independen. Artinya, orang atau unit lain bukan yang mengerjakan pertama. Nah, di sini ada menurut ahli, menurut Gambling, Nelbert dan Johnston itu tahun 2012, pengendalian internal itu diperlukan untuk mengidentifikasi resiko agar proses bisnis perusahaan tersebut tidak terganggu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal itu adalah pengendalian dalam suatu organisasi yang tujuannya untuk menjaga aset perusahaan, memenuhi terhadap kebijaksanaan dan prosedur, kehandalan dalam proses dan operasi yang efisien. Oke. Nah, di sini pengertian sistem pengendalian internal. Oke. Nah, sistem pengendalian internal atau internal control system dalam sistem informasi ini dapat dikelompokkan ada beberapa kategori. Yang pertama itu berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu ada preventif, dektif, dan korektif. Itu artinya pencegahan, deteksi, dan koreksi. Nah, yang kedua, jenis yang kedua itu adalah discretionary dan non-discretionary. Itu artinya kebijakan dan kebebasan. Yang ketiga, voluntary dan mandated, artinya sukarela atau kewajiban. Dan jenis yang keempat itu manual atau automatic. Itu artinya kontrol secara manual atau dengan komputer. Yang kelima, kontrol perspektif manajemen dan perspektif teknis. Dan yang terakhir itu aplikasi dan general control. Nah, itu adalah berdasarkan jenis. Sedangkan tujuan untuk sistem pengendalian itu adalah internal dirancang dengan tujuan yang pertama, tujuannya adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Oke, ini adalah pengertian dari sistem pengendalian internal, ya. Nah, ini sistem pengendalian tadi internal ya, sekarang adalah sistem pengendalian umum atau general control. Kalau sistem pengendalian umum itu adalah sistem pengendalian intern komputer yang berlaku umum. Jadi dia meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Artinya di sini ketentuan-ketentuannya diatur dalam pengendalian internal tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan komputerisasi pada organisasi tersebut atau pada perusahaan tersebut. Oke. Nah, pengendalian umum ini itu bisa merupakan payung atau kebijakan umum pengendalian dalam suatu organisasi. Nah, apabila tidak dilakukan pengendalian dapat berakibat negatif terhadap aplikasi atau kegiatan komputerisasi organisasi tersebut. Contoh umumnya nih, seandainya pengendalian umum itu dapat diartikan sebagai pengendalian yang tidak ada terkaitnya langsung ke suatu aplikasi tersebut. Misalkan di contoh ATM. Nah, ketentuan bahwa masuk ke ATM itu tidak boleh memakai helm. Sedangkan ada CCTV di ruang ATM dan ketentuannya adalah satpam. Nah, di situ adalah dikategorikan dengan pengendalian umum. Nah, itu adalah contoh pengendalian umum. Oke. Nah,
Sistem pengendalian umum selanjutnya itu, jadi di sini karena pengendalian umum ini mengatur seluruh kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan komputerisasi. Maka keputusan pengendalian jenis ini itu nanti wewenang atau domain si manajemen. Jadi bersifat manajemen framework. Nah, oleh sebab itu ada beberapa text box tidak menggunakan istilah pengendalian umum, melainkan menggunakan istilah perspektif manajemen. Oke. Nah, di sini ada ruang lingkup pengendalian umum atau pengendalian perspektif manajemen. Yang pertama, ruang lingkupnya pengendalian manajemen puncak atau top management control. Yang kedua, pengendalian manajemen pengembangan sistem atau informasi sistem manajemen control. Yang ketiga, pengendalian manajemen sumber data atau data resource management si control. Yang selanjutnya itu ada pengendalian manajemen operasi. Operasi ini operasional manajemen kontrol. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian manajemen jaminan kualitas. Nah, di sini kualitas itu ada quality assurance management control. Nah, itu adalah ruang lingkup pengendalian secara umum, itu pengendalian untuk perspektif manajemen. Oke. Nah, ini ada jenis-jenis pengendalian. Jenis pengendalian itu ada organisasi dan manajemen, piranti lunak dan keras, pengendalian akses, data dan prosedur, pengembalian sistem baru, dan pemeliharaan program dan dokumentasi. Oke, yang pertama itu adalah organisasi dan manajemen. Yang termasuk dalam organisasi dan manajemen itu ada pertama, memisahkan fungsi departemen TI dan non-TI. Lalu langkah yang selanjutnya itu pemeriksaan fungsi dalam departemen TI. Setelah itu baru otorisasi transaksi, terus pengendalian personil, baru perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebasan pada pemakai si UC tersebut. Oke, dan yang kedua yaitu piranti lunak dan keras. Nah, kalau piranti lunak dan keras sudah jelas di sini ada hardware dan software. Terus ada pengendalian akses. Untuk pengendalian akses ini ada batasan akses fisik dan logik. Terus ada dokumentasi program dan fasilitas-fasilitas online yang lainnya. Yang keempat itu ada data dan prosedur. Nah, data dan prosedur ini ada control group, terus ada file dan database, terus ada prosedur-prosedur standar, ada keamanan fisik, dan ada pemeriksaan internal. Yang kelima, itu ada pengembangan sistem baru. Untuk pengembangan sistem baru tersendiri, ini adalah partisipasi, manajemen, dan si pemakai. Serta mereka itu mengembangkan standar dan pedoman. Nah, terus ada manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini pengujian sistem dan konversi, serta penelaah setelah pemasangan. Yang keenam, pemeliharaan program. Di dalam pemeliharaan program ini ada otorisasi dan persetujuan. Setelah otorisasi dan persetujuan itu nanti prosedur standarnya seperti apa dan dokumennya seperti apa. Terus ada pengendalian program pelaksanaan serta pengujian terhadap perubahan tersebut. Oke, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, di sini ada dokumentasi standar dan dokumentasi pendefisian masalah. Serta ada dokumentasi sistem, terus melakukan dokumentasi program, melakukan dokumentasi operasional, dan dokumentasi si pemakai. Nah, ini adalah jenis-jenis pengendalian. Ada 7 ya, ada 7 jenis. Oke, kita masuk ke pengendalian pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan atau yang disebut dengan top management. Top management ini adalah board of director atau disebut dengan direksi gitu. Jadi paling tinggi ya. Nah, ini terdiri dari direktur utama dan para direktur lainnya. Direksi bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan termasuk bidang teknologi informasi. Nah, ini adalah pimpinan tugasnya bertanggung jawab secara penuh. Oke. Nah, bagaimana auditor menganalisa perhatian atau kepedulian top manajemen terhadap fungsi teknologi informasi tersebut? Nah, salah satu cara adalah dapat dilakukan dengan melihat bagaimana top manajemen terkait dengan sistem informasi seperti layaknya tugas pokok dan fungsi manajemen pada umumnya. Nah, ini adalah pengendalian pucuk pimpinan atau yang disebut dengan direktur.
Pengendalian pucuk pimpinan itu bertanggung jawab untuk membuat master plan sistem informasi. Jadi master plan ini meliputi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Nah, untuk menyusun rencana itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama, mengetahui kesempatan dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Sehingga teknologi informasi dan sistem informasinya dapat digunakan secara efektif. Terus yang kedua, penyusunan yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Jadi untuk menyediakan teknologi dan sistem informasi yang diperlukan. Dan yang ketiga, membuat strategi dan taktik yang diperlukan untuk memperoleh sumber daya tersebut. Nah, ini adalah pengendalian pucuk pimpinan. Jadi ada 3 susunan ya. Oke. Terus jenis-jenis perencanaan, jenis-jenis perancangan pengendalian. Nah, untuk jenis perancangan pengendalian di sini, itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama strategi plan sama operational plan. Nah, hal ini tuh harus selalu direview secara berkala dan diperbaharui jika diperlukan. Nah, oke. Untuk strategi plan ini bersifatnya jangka panjang ya. Jadi di sini itu menilai terhadap kondisi teknologi informasi saat ini. Jadi kekuatan, kelemahan, tantangan, ancaman itu harus dipikirkan karena untuk jangka panjang. Terus tujuan dan arah jangka panjangnya. Ada jasa informasi masa depan itu harus disediakan strateginya. Jadi untuk organisasi maupun interorganisasi. Nah, strategi pengembangannya nih, terutama untuk visi di bidang teknologi informasi, aplikasi masa depannya seperti apa, dan kebutuhan dana, pendekatan dari monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Nah, ini adalah strategi plan untuk bersifat jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, atau yang disebut dengan operational plan, yang pertama itu progress report, itu berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana. Jadi di sini perubahan yang besar terhadap platform hardware software itu harus dilakukan. Terus inisiatif to be undertake. Nah, ini berisi keterangan tentang perkembangan sistem perubahan hardware software. Jadi di sini tambahan karyawan, pengembangannya, penambahan sumber daya keuangan perlu diperhatikan. Yang ketiga, implementasi scheduler. Jadi di sini berisi keterangan tentang kapan sih mulai selesainya step proyek utama, kejadian yang penting, prosedur kontrol proyek yang diterapkan. Nah, ini adalah untuk jangka pendek atau operational plan. Oke. Oke. Terus di sini ada struktur organisasi. Operasi komputer, operasional komputer. Nah, letak unit komputer di dalam suatu organisasi ini perlu diterapkan secara tepat ya. Nah, di sini tuh apakah unit fungsional sendiri yang dikepalai oleh salah satu eksekutif atau sebagai bagian dari unit fungsional administratif atau sebagai bagian dari unit operasionalnya. Nah, struktur organisasi fungsi teknologi informasi. Jadi di sini secara umum teknologi informasi diletakkan pada fungsi Departemen Sistem Informasi yang di dalamnya, dalam departemen ini itu berisi bagian pengembangan sistem. Jadi di sini ada bagian programming, bagian pengoperasian, penyiapan data, dan bagian pendukung atau kontrol. Oke. Nah, struktur organisasi di sini itu terdiri dari bagian aplikasi. Ini maksudnya terdiri dari para sistem analis dan programmer. Kalau bagian produksi sendiri itu terdiri dari para operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer. Terus ada bagian pendukung teknis. Di sini terdiri dari para spesialis operating system
ahli database, ahli komunikasi. Nah, dalam kontrol ini terdapat pemakai jasa sistem informasi. Top manager itu harus membuat polis atau prosedur yang akan membuat user menggunakan jasa sistem informasi secara efektif dan efisien. Oke. Nah, pengendalian manajemen pengembangan sistem. Pengendalian atau pengembangan dan pemeliharaan sistem itu diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem, serta untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa sistem berbasis teknologi informasi dikembangkan dan dipelihara dengan cara efisien dan melalui proses otorisasi dengan semestinya. Oke. Pengendalian pengembangan sistem ini, itu ada pengembangan sistem, itu harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, auditor. Terus adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Terus dilaksanakan pengujian sistem dan konversi dengan cermat, serta penelaah setelah pemasangan atau instalasi. Oke. Perencanaan sistem. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data diperlukan oleh si sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, maka rancangannya dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan. Nah, perencanaan sistem ini terdiri dari kegiatan-kegiatan desain untuk menghasilkan spesifikasi sistem yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk dikembangkan ke dalam proses analis sistem tersebut. Jadi, dengan demikian, perancangan sistem itu merupakan proses-proses atau aktivitas-aktivitas untuk menentukan spesifikasi sistem yang diperlukan oleh sistem baru untuk memenuhi kebutuhan fungsional yang tujuannya adalah memberikan gambaran secara umum oleh pemakai pada sistem yang baru. Oke. Perancangan sistem. Nah, di sini menurut O'Brien 2005, perancangan sistem itu ada 3 aktivitas ya. Yang pertama itu ada desain user interface, yaitu dia merancang layar, formulir, dan dialog. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu desain data. Desain data ini menentukan entity atau objek. Jadi menentukan entity, atribut, relationship, kaidah integrasi, dan lain-lainnya. Langkah yang perancangan yang ketiga yaitu desain proses. Desain proses ini membuat program dan prosedur seperti kayak si user, service, aplikasi service, data service, seperti itu. Nah, ini adalah perencanaan sistem menurut O'Brien 2005. Oke. Nah, perancangan sistem ini ada juga menurut Pressman. Menurut Pressman, rekayasa software itu pengertiannya adalah aplikasi dari pendekatan quantitable, disiplin dan sistem pada pengembangan, operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Nah, salah satu model rekayasa perangkat lunak itu disebut linear sequential model. Nah, biasanya juga disebut classic life cycle atau waterfall model ya. Jadi menciptakan classic life cycle, waterfall itu adalah menurut Pressman. Dalam model ini, pendekatan pengembangan software itu dilakukan sistematis dan sekuensial. Jadi diawali dengan sistem engineering, analis desain, coding, testing, dan maintenance. Ini adalah langkah-langkahnya ya. Nah, kalau melakukan perencanaan sistem. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke interaksi manusia dan komputer. Nah, dalam merancang sebuah sistem, itu harus diperlukan salah satu yang sangat penting ya, yaitu interaksi antara si user atau pengguna dengan si sistem. Nah, interaksi ini harus user friendly, jadi harus ramah, artinya mudah digunakan oleh si pengguna. Walaupun pengguna itu pemakainya belum begitu bisa, jadi harus friendly gitu ya, harus mudah digunakan. Oke. Nah, interaksi manusia dan komputer
dalam merancang suatu sistem itu, ada 8 aturan. Nah, 8 aturan ini yang diperlukan itu yang pertama, konsisten dalam warna. Jadi tampilan, warna, jenis huruf, perintah, itu harus konsisten. Jadi jangan berubah-berubah, sehingga nanti si pemakai, kebingungan dengan warnanya atau dengan hurufnya. Oke, kemungkinan frequency user itu menggunakan shortcut. Jadi penggunaan shortcut untuk memudahkan si pemakai saat berinteraksi dengan komputer sehingga perintah dan fasilitas tersebut itu lebih mudah dimengerti dan lebih cepat diakses. Oke, langkah yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Jadi setiap aksi pemakai sebaiknya ada umpan balik nih dari si sistem dan atau respon itu ada di layar seperti jadi keluar message itu di layar. Jadi harus dibuat sederhana mungkin, mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, merancang dialog yang baik. Jadi dari awal sampai penutup, urutan dari aksi sebaiknya diatur dengan baik, dengan pembukaan, isi, lalu penutup. Yang kelima, memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana, sebisa mungkin gitu. Jadi rancangan sistem dibuat agar si pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya, jika suatu kolom isinya tidak diperbolehkan pengisian jenis alfabet. Nah, maka diisi alfabet, layar harus segera memberikan error message atau pesan kalau itu adalah salah, seperti itu. Yang keenam, memungkinkan, pembalikan aksi yang mudah. Jadi dalam merancang sistem, aksi dapat dikembalikan. Jadi pengembalian aksi dapat berupa aksi tunggal, aksi entry, atau kelompok yang lengkap. Oke, yang 7, mendukung pusat kendali internal. Jadi pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari si pemakai tersebut. Yang kedelapan, mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Jadi di sini manusia itu memiliki keterbatasan ya dalam mengingat memori. Maka tampilan halamannya yang banyak menggabungkan frekuensi gerakan Windows baiknya dikurangin. Jadi buatlah tampilan sederhana dengan menyediakan penyingkatan kode dan informasi lainnya. Nah, itu adalah 8 langkah untuk interaksi manusia dan komputer. Nah, System Development Life Cycle Approach. Nah, di sini itu adalah metode pengembangan sistem aplikasi yang terdiri dari beberapa tahap. Oke, tahapan yang pertama itu ada feasibility study. Jadi dengan kriteria cost benefit untuk mengusulkan aplikasi. Tahap yang kedua, informasi analisis. Di sini untuk menentukan keperluan si user. Tahap yang ketiga, sistem desain. Nah, ini di sini mendesain user interface, file yang digunakan, dan fungsi proses informasi yang dilakukan oleh si sistem. Yang keempat, program development, itu nanti ngedesain, coding, compiling, testing, dokumentasi program. Terus yang kelima, prosedur and form development. Nah, desain dan dokumentasi prosedur, di sini yang digunakan itu adalah si user pada sistem. Yang keenam, accepted test. Testing terakhir. Jadi testing terakhir ini terhadap sistem dan persetujuan format serta penerimaan oleh si manajemen dan user. Yang selanjutnya konversi. Kalau konversi ini adalah perubahan dari sistem lama ke sistem baru, dan yang terakhir itu adalah operasional atau maintenance. Ya, itu sangat penting ya. Jadi penambahan selama implementasi dan modifikasi serta maintenance itu bila diketahui ada masalah perlu dilakukan. Oke. Nah, ini adalah sistem development life cycle. Oke. Untuk pertemuan 3, saya akhiri, nanti latihannya akan saya share. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.